Hai, saya Bea. Saya adalah salah satu pasien radiasi di Rumah Sakit Mandara Hospital Puri. Dan hari ini adalah radiasi ke-10 saya. Yuk, ikutin saya. Nah, ini ruang radiasinya. Nanti tiduran di sini sambil nonton. Nah, nanti harus buka baju karena kan ada di darah payudara. Jadi bajunya dibuka, sama tim akan dipasangin lilin apa namanya? Bolus ya? Bolus dan masker. Gitu. Di sekitar bulan November tahun 2023 yang lalu, itu saya ngerasa ada yang beda sih sebenarnya. Ada sedikit perbedaan di area payudara sebelah kiri itu. Dan itu baru kerasa pas bangun tidur, kayak ada mengganjal. Dan ternyata hasil yang diberikan adalah tumor payudara piloides malignan. Walaupun itu low grade, tapi itu ganas. Saya harus mengambil sebuah tindakan yang mungkin kalau orang-orang bilang ekstrim sih tindakannya, yaitu harus menjalani mastektomi. Masuk persiapan operasi di hari Jumat, operasi di hari Sabtu, dan hari Minggu itu saya udah bisa pulang. Nggak ada rasa nyeri maupun pusing segala macam. Akhirnya dokter mengizinkan untuk pulang. Dr. Abdul juga menyatakan sehabis tindakan mastektomi ini kita masih ada loh pengobatan yang lainnya, yaitu beliau menyarankan saya untuk melakukan radioterapi. Jadi saya bilang sama dokter, dok saya sebenarnya lebih takut radiasi, saya lebih deg-degan. Tetapi dari Dr. Abdul maupun Dr. Rian yang melakukan tindakan radiasi itu mengedukasi bahwa nggak usah takut. Dan selama proses radiasi itu cukup nyaman, sangat nyaman bahkan karena bisa sambil nonton, tidak ada bau ataupun rasa panas yang dirasakan. Jadi beneran kayak tiduran, alatnya berputar, kita sampai nggak ada sakit sama sekali, bahkan boleh katakan cuma kayak ngerasa tiduran aja. Orang tidur gimana sih? Ya udah, orang tidur cuma beda nggak bisa gerak sampai waktu ditentukan kalau itu selesai. Setelah radiasi tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa sih, itu nggak ada masalah, hanya lebih mudah capek aja. Hai, saya Bea. Saya adalah salah satu pasien radiasi di Rumah Sakit Mandara Hospital Puri. Dan hari ini adalah radiasi ke-10 saya. Yuk, ikutin saya. Hari ini radiasi ke-10 ya Bu, ini ditensi dulu ya. Baik. Silakan masuk. Tadi kan udah ditensi, udah ditulis nih di bukunya. Sekarang saatnya ganti baju, udah gitu masuk ke ruang radiasinya. Nah, sekarang udah ganti baju, sekarang kita menuju ke ruang radiasinya. Nah, ini ruang radiasinya. Nanti tiduran di sini sambil nonton. Nah, nanti harus buka baju karena kan ada di darah payudara. Jadi bajunya dibuka, sama tim akan dipasangin lilin apa namanya? Bolus ya? Bolus dan masker. Gitu. Sudah selesai radiasinya, sekarang ganti baju lagi. Kitanya. Yuk. Karena ini radiasi yang ke-10, jadi sekarang saatnya saya ngambil darah. Per 5 kali itu harus diambil darahnya. Di sekitar bulan November tahun
2023 yang lalu itu saya ngerasa ada yang beda sih sebenarnya, ada sedikit perbedaan di area payudara sebelah kiri itu. Dan itu baru kerasa pas bangun tidur, kayak ada mengganjal. Itu masanya merasa besar sekali, kemudian mengecil. Setelah jeda sekitar kurang lebih 10 hari setelah itu, saya memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan dokter menyatakan kita harus operasi. Saat itu saya belum tahu tuh sakitnya sakit apa. Dokter cuma bilang kita operasi. Karena segala sesuatu yang ada benjolan payudara itu harus benar-benar dicari tahu dengan detail apa itu masanya. Dan ternyata hasil yang diberikan adalah tumor payudara piloides malignan. Walaupun itu grow grade, tapi itu ganas. Dan saya dirujuk ke dokter bedah onkologi, ke dokter Abdul. Kemudian beliau mendiagnosa kembali, ngecek kembali, dan beliau menyatakan saya harus mengambil sebuah tindakan yang mungkin kalau orang-orang bilang ekstrim sih tindakannya, yaitu harus menjalani mastektomi. Dan ketika dokter Abdul ngomong kita harus melakukan mastektomi, dibilang takut, mungkin sedikit. Saya sempat ngelobi beliau sebenarnya, dok boleh nggak tindakannya kita undur-undur nih. Tetapi beliau memberikan edukasi bahwa kalau semakin diundur itu tidak baik bagi kondisi kesehatan. Akhirnya setelah itu kita putuskan di bulan Desember, awal Desember melakukan operasi tersebut. Ya udah sih pasrah aja. Masuk persiapan operasi di hari Jumat, operasi di hari Sabtu, dan hari Minggu itu saya udah bisa pulang. Karena kondisi yang badan merespon pun bagus, cairan yang keluar pun tidak banyak, nggak ada rasa nyeri maupun pusing segala macam. Akhirnya dokter mengizinkan untuk pulang. Tetapi ya dengan tetap masih di bawah pengawasan dokter. Dr. Abdul juga menyatakan sehabis tindakan mastektomi ini kita masih ada loh pengobatan yang lainnya. Yaitu beliau menyarankan saya untuk melakukan radioterapi. Saya lebih takut radioterapi sebenarnya daripada operasi, jujur. Kalau operasi, kita masuk ke operasi, kita tidur, merem, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi pas tahu itu sebanyak 25 kali, tetapi dari Dr. Abdul maupun Dr. Ian yang melakukan tindakan radiasi, itu mengedukasi bahwa nggak usah takut. Karena selama proses radiasi itu, mereka akan pantau terus. Jadi nggak ditinggalin sendiri sih. Bahkan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan pun, tetap dikomunikasikan sama mereka. Jadi pada pasien ini, kanker payudara di mana dia masih bisa dilakukan operasi, sehingga untuk menurunkan baik itu angka kekambuhan, jadi pasien dibutuhkan tindakan radiasi. Namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Setelah tadi kita menentukan target radiasi, kemudian kita menggambar juga seluruh organ jaringan sehat yang ada di tubuh pasien, sebenarnya ini menggambarkan dosis yang diharapkan ke target. Yang dosis berwarna merah dan hijau ini adalah dosis yang kita harapkan untuk bisa dideliver ke dalam volume yang berwarna biru ini. Sedangkan dosis warna biru ini adalah dosis rendah yang kita harapkan seminimalisir diterima oleh pasien. Jadi yang kita targetkan adalah dinding dada. Dan di awal radiasi memang rasanya sedikit lelah. Masih trauma, takut sih. Takutan lebih tinggi sebenarnya. Takutan itu sangat tinggi. Jadi lebih banyak takutnya daripada tenangnya. Jadi mungkin badannya jangan satu tegang semuanya, walaupun dokter udah relax oleh kita di sini, nggak usah takut segala macem, semua akan berjalan baik. Dari segi ruangan juga beda, dan selama proses radiasi itu cukup nyaman, sangat nyaman bahkan karena bisa sambil nonton, tidak ada bau ataupun rasa panas yang dirasakan. Jadi beneran kayak tiduran, alatnya berputar. Nggak ada sakit sama sekali, bahkan boleh katakan cuma kayak ngerasa tiduran aja. Orang tidur gimana sih? Ya udah orang tidur cuma beda nggak bisa gerak sampai waktu ditentukan kalau itu selesai. Setelah radiasi tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa sih, itu nggak ada masalah, hanya lebih mudah capek aja. Jangan takut, jangan khawatir, jalanin, punya mindset yang sehat, terus positive thinking, dan yakin kalau itu bisa sembuh. Yakin itu kita bisa lewatin. Percaya dengan para tim yang merawat kita.